Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 4, berjumpa lagi bersama Bu Dwi. Hari ini kita akan belajar tentang siklus hidup makhluk hidup. Kelas 4, tema 6. Sekarang kita akan membahas tentang daur hidup hewan. Daur hidup hewan adalah tahap perubahan yang dialami makhluk hidup selama hidupnya. Daur hidup hewan dibagi menjadi dua, tanpa metamorfosis dan dengan metamorfosis. Metamorfosis adalah tahap perubahan bentuk yang tampak berbeda yang dialami hewan sejak menetas sampai menjadi hewan. Daur hidup tanpa metamorfosis. Pada hewan tanpa metamorfosis, hewan tidak mengalami perubahan bentuk tubuh yang sangat berbeda. Daur hidup hewan tanpa metamorfosis, contohnya pada kucing. Daur hidup pada kucing dimulai dari anak kucing tumbuh menjadi kucing muda. Kemudian kucing muda tumbuh menjadi dewasa. Setelah itu, kucing dewasa melahirkan anak kucing. Hewan yang kedua adalah ayam. Daur hidup pada ayam dimulai dari telur, kemudian anak ayam menetas dari telur. Anak ayam tumbuh menjadi ayam dewasa, kemudian ayam dewasa atau induk ayam bertelur. Daur hidup dengan metamorfosis dibagi menjadi dua. Yang pertama, metamorfosis sempurna. Yang kedua, metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna, bentuk tubuh hewan saat lahir sangat berbeda dengan bentuk dewasanya. Metamorfosis tidak sempurna, bentuk tubuh hewan saat lahir tidak terlalu berbeda dengan bentuk dewasanya. Contoh hewan dengan metamorfosis sempurna yang pertama kupu-kupu. Daur hidup kupu-kupu dimulai dari telur. Telur kupu-kupu biasanya berada di permukaan daun. Telur kupu-kupu kemudian menetas menjadi ulat. Ulat itu akan makan selama berhari-hari dan mulai berubah menjadi kepompong. Masa kepompong ini berlangsung berhari-hari. Jika telah sempurna, kupu-kupu keluar dari kepompong dan menjadi kupu-kupu dewasa. Contoh hewan yang kedua adalah katak. Katak adalah hewan amfibi, hewan yang hidup di dua alam. Dalam siklus hidupnya, katak mengalami perubahan dari yang awalnya hanya bisa hidup di air, kemudian hidup di dua tempat. Metamorfosis sempurna pada katak dimulai dari telur, kecebong, katak muda yang kemudian menjadi katak dewasa. Yang ketiga adalah lalat. Proses metamorfosis lalat melalui 4 fase. Fase pertama, telur. Fase kedua, larva. Fase ketiga, pupa. Dan fase keempat adalah lalat. Yang keempat, nyamuk. Tahapan metamorfosis nyamuk diawali menetasnya telur nyamuk. Setelah telur menetas, larva nyamuk akan keluar dari cangkang dan terus tumbuh di permukaan air. Setelah 1 minggu menjadi larva, jentik nyamuk akan memasuki tahapan terakhir dari kehidupannya di perairan. Larva nyamuk berubah menjadi pupa untuk mempersiapkan tubuhnya menjadi nyamuk dewasa yang sudah siap terbang. Yang kelima adalah lebah. Lebah mengalami metamorfosis sempurna dengan 4 tahap bentuk kehidupan. Tahap yang pertama adalah telur, tahap kedua larva, tahap ketiga pupa atau kepompong, tahap keempat adalah lebah. Yang selanjutnya, contoh hewan dengan metamorfosis tidak sempurna. Yang pertama, belalang. Proses daur hidup belalang dimulai dari telur, lalu menetas menjadi nimfa dengan beberapa kali pergantian kulit. Kemudian nimfa akan berkembang dan tumbuh menjadi belalang.
Hewan yang kedua adalah capung. Metamorfosis capung dikatakan termasuk metamorfosis tidak sempurna karena ia tidak mengalami stadium pupa. Tahapan metamorfosis tidak sempurna pada capung yang pertama telur, yang kedua nimfa, yang ketiga capung dewasa. Yang ketiga adalah kecoa. Proses daur hidup kecoa dimulai dari telur, lalu menetas menjadi nimfa. Dengan beberapa kali pergantian kulit, kemudian nimfa akan berkembang dan tumbuh menjadi kecoa dewasa. Itu tadi materi tentang daur hidup. Sekarang saatnya mengerjakan kuis. Soal yang pertama, apa yang dimaksud dengan daur hidup? Yang kedua, apa yang dimaksud dengan metamorfosis? Yang ketiga, sebutkan perbedaan metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Yang keempat, sebutkan contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Yang kelima, sebutkan contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Terima kasih anak-anak telah menonton video pembelajaran dari Bu Guru. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.